Siapa yang berselawat kepada satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttat anhu 10 sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Setelah bersih diri, yang kedua adalah bersih hati. Bagaimana membersihkan hati? Salah satu membersihkan hati adalah solawat. Karena dengan satu solawat yukafir, diampuni 10 kesalahan. Astaghfirullah. Kita selalu beristighfar. Bahkan ibu-ibu selalu bimbing saat yasin, saat berkumandang bersama, selalu dikumandangkan Astaghfirullah Rabbana. Sebersih kerudung jilbab yang putih. Mohon maaf, yang hitam jangan tersinggung. Putih, bersih. Itulah mengapa Ustaz Abdul Somad pakai baju putih, ibu-ibu pakai baju putih. Kenapa? Kita ingin agar putihnya baju ini masuk juga ke dalam. Jangan sampai baju putih, topi putih, jilbab putih, HP putih, hati hitam. Bersih. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami, minal hasadi, dari hasad, wasyirki, dari syirik, wan nifaq, dari munafik, wal kufri, dari kufur. Ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang kita bawa adalah yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak. Lalu apa yang akan dibawa? Illa man atallaha biqalbin salim, menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kalau bercerita tentang penyakit hati banyak sekali, tapi induk dari segala induk penyakit hati adalah hasad. Dan kita semua meminta kepada Allah supaya dijauhkan itu. Dalam satu ayat yang pendek, Bapak Ibu adik-adik semua kita hafal, wa min syarri hasidin, nama penyakitnya hasad. Orang yang terkena penyakit hasad itu namanya hasidin. Mohon maaf kalau ada bapak namanya hasidin. Wa min syarri hasidin idza hasad, jauhkan kami dari penyakit hasad. Kenapa bapak ibu bisa hadir tenang, adem, ayam, nyaman, tentram pada petang hari ini? Karena hatinya bersih dari penyakit hasad. Kalau hatinya hasad, dia tidak mungkin bisa datang, dia tidak mungkin bisa tersenyum, dia tidak mungkin mau mendengarkan ceramah ini. Begitu dia datang, dia lihat, oh ini penceramah juga ya. Tapi hatinya bersih, maka dia datang, dia dengar. Saya mendengar ayat-ayatnya, saya mendengar hadis-hadisnya. Ini hari libur, ini hari Ahad, hari tidak bekerja, hari tanggal merah, banyak yang pesta. Betul? Tentu ibu tadi ada yang pulang pesta, tapi tidak selamanya ibu-ibu yang pulang pesta ikut bisa hadir tentang ini. Ada yang pulang pesta, darah tingginya kumat, sakit kepalanya. Datang ibu dokter dari rumah sakit membawa balon kecil hitam, dia pasang, dia pencet-pencet. Ini luar biasa, tensinya 180/150. Jangan jauh-jauh dari rumah, bahaya. Maksudnya bahaya nanti kalau Israel datang payah ngurus jenazah. Tadi ibu ada makan gulai kambing, ada makan sate kambing, ada makan sop kambing, ada makan soto kambing. Ternyata bukan salah kambing. Lalu kenapa kumat darah tingginya? Tadi di tempat undangan ada orang pakai gelang emas besar betul. Maka ketika dia sedang makan, dia lihat dia diri, yang pakai gelang itu pun bolak-balik. Maka jangan pakai itu. Banyak yang tidak tahan melihatnya. Dia tepuk bahu suaminya, bang cepat kita pulang, cepat pulang. Nggak tahan lagi, sakit adinda. Sakitnya di mana? Di sini.
semua insya Allah bersih hatinya. Kenapa? Karena tema kita bersih diri, bersih hati. Melihat orang gelang besar, alhamdulillah kamu gelangnya besar, nanti bayar zakat. Nikmatnya, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang kepada diri sendiri. Ikut senang melihat kesenangan orang lain. Gelang bukan punya dia, punya orang lain, tapi melihatnya dia ikut senang. Gelang dia besar, alhamdulillah. Ada yang sebentar mengganti, sebentar rupanya ingin menunjukkan yang besar. Dia tidak sakit hati. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkat hati yang bersih. Apa itu hasan? Hasan, kata Al-Ghazali rahimahullah, karahatul ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Melihat ibu-ibu jilbabnya merah, sakit hati. Melihat ibu masuk TV, pulang dari sini banyak tetangga yang sakit perut karena melihat ibu masuk TV. Kalau adun nikmat, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Kalau hanya sekedar tidak senang, 50% sakit hati sudah ada di dalam. Yang bahayanya, dia akan datang 50% lagi. Apa dia? Wa hubbu zawaliha, ingin nikmat itu hilang. Muncul hasud, muncul curang, muncul hasad, muncul omong-omong. Dia kaya, tahu kamu enggak. Kenapa dia kaya? Kenapa? Tuyulnya banyak. Hasud muncul, muncullah sihir, muncullah jahat, muncullah riba, muncullah namimah. Itu semua berawal dari penyakit hasad. Maka dibersihkan ini semua. Bagaimana cara membersihkannya Pak Ustaz? Mendoakan orang yang dapat nikmat. Hari ini pesta, sampai ke hotel, sampai ke rumah sahabat, anaknya menikah. Anak kita sebaya dengan anak dia, seumur, sepermainan, satu sekolah. Kenapa anak dia yang duluan menikah? Padahal anak kita lebih cantik. Ini jangan-jangan pakai pelet. Orang busuk hati. Tapi orang yang hatinya bersih, dia bersyukur, alhamdulillah anak dia sudah nikah duluan. Maka dia lewat mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi engkau, semoga Allah memberkahimu. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan kalian berdua dalam kebaikan. Orang kalau hatinya bersih, doanya tulus. Orang kalau hatinya bersih, doanya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, doanya sama, bunyinya beda. Doanya sama, bunyinya beda. Barakallahu. Maka kita dianjurkan mendoakan orang yang dapat nikmat di tengah malam yang sepi, sunyi. Bangun dia di tengah malam, ya Allah, ini saudaraku, kau beri dia nikmat. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, semuanya besar, rumahnya besar, kebunnya besar, anaknya besar, mobilnya besar, bininya besar. Tolong besarkan hatinya supaya dia mau berinfak, berwakaf, berzakat, bersedekah. Saat kita doakan orang yang kita hasad itu, maka saat itu Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Ya Allah, kabulkan doa hamba ini. Walaka mithlu, kau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Maka kita tak boleh mendoakan yang buruk-buruk. Tapi biasanya orang kalau sudah hatinya dikuasai hasad, doanya tidak baik. Ya Allah, ini kawanku sejak punya uang banyak dia sombong. Kalau bisa cepatkan dia mati. Kalau bisa jangan langsung mati. Buat dia stroke 6 bulan, buat dia setengah mati. Iya, ketika kita mintakan yang tidak baik, malaikat juga mendoakan. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doanya. Walaka mislu, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Hati-hati, ucapkan yang baik-baik, ucapkan yang bagus-bagus, karena doa diaminkan oleh para malaikat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan hati, membersihkan hati adalah bagian dari ajaran Islam. Karena orang kafir tidak percaya kepada Nabi Muhammad gara-gara hati yang kotor. Ibrahim punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Yakub, punya anak namanya Yusuf, punya anak namanya Yahuza, punya anak cucu cicit.
itulah yang disebut dengan Yahudi. Ibrahim punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Yakub, Yakub punya nama lain Israel. Cucu cicit Yakub disebut dengan Bani Israel. Mereka ingin nabi terakhir itu dari jalur Ishak, Yakub, Yusuf, Yehuda. Tiba-tiba nabi yang terakhir itu datang bukan dari jalur Ishak, tapi dari jalur Ismail, turun ke bawah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak mau mengakui Muhammad. Kenapa? Hasadan, baghyan bainahum, iri, dengki. Kita bukan orang Arab, kita bukan orang Israel, tapi kita percaya kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan? Kita percaya kepada dia karena hati kita bersih. Mudah-mudahan hati kita bersih, hatinya bersih, kita diabadikan dalam tempat yang paling suci. Itulah yang selalu kita doakan selesai sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras. Tempat kedamaian, hati yang bersih. Orang yang hati bersih masuk ke tempat yang bersih, mendapatkan ucapan yang bersih. Salamun qaulan min. Kita lanjutkan sedikit. Baik, Pak Ustaz, mungkin masih di sini Pak Ustaz. Ini jemaah kita yang hadir, badan sudah bersih, hati juga sudah bersih. Nah, saat sekarang Bapak dan Ibu yang hadir sore hari ini, kami berikan kesempatan untuk bertanya dengan Pak Ustaz kita. Silakan ibu-ibu kami yang ingin bertanya dengan Pak Ustaz. Silakan. Ya, silakan. Ya. Dari Bapak ya? Oh, ada ibu. Ibu agak sedikit dinaikkan badannya Bu, agak berdiri sedikit. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lini Muhida dari tim penggerak PKK Kelurahan Sri Meranti. Ingin menanyakan kepada Pak Ustadz, bagaimana cara menerapkan hati yang bersih serta diri yang bersih dalam lingkungan yang belum bersih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerapkan hati yang bersih, diri yang bersih di lingkungan yang belum bersih. Kalau ada orang bersih di negeri yang memang wajib bersih, wajar. Tinggal di Singapura, buang abu, botol rokok sembarangan kena denda, buang bobot karet sembarangan kena denda, buang sampah sembarangan kena denda. Lalu kalau ada orang bersih di Singapura, wajar, biasa. Tapi kalau ada orang bersih di Pekanbaru, di tempat orang suka buang sampah sembarangan, misalnya, tapi dia bisa mampu, dia bukan bersih karena negara, dia bukan bersih karena takut aturan, dia bersih bukan karena perda, tapi karena bersih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada para malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia takut buang sampah. Kenapa? Karena ada kamera CCTV. Nanti tertangkap kamera. Ternyata kamera tidak selamanya hidup. Kenapa? Pemadaman bergilir. Kabel kamera digigit tikus, mati. Sering kali kita lihat di parkir masjid. Hati-hati, motor, Malik, awas. Anda diawasi kamera CCTV. Kita lihat, ternyata kameranya mati. Orang Islam beramal bukan karena dilihat manusia, maka beramal karena Allah, bersih karena Allah, mengikut sunnah Nabi. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, ikuti sunnah Nabi, ikuti perintah Allah. Insya Allah badan bersih, hati bersih. Ibu, walaupun listrik mati, tapi hati jangan sampai mati. Hati jangan sampai mati. Silakan yang berikutnya, ibu-ibu yang ingin bertanya mungkin dari ada di sebelah kanan. Nah, ini. Dari anak-anak kami, silakan. Ini Pak. Ada yang bertanya, sebutkan namanya.
Agak naik sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biar nampaknya merah. Saya Yudi Falpanta dari SMP Negeri 29 Baru akan menanyakan apa tujuan dari acara siraman kolbu bersih diri, hati dan lingkungan. Baik, tujuan dari program siraman kolbu. Tapi mungkin nanti ada yang terjadi, tapi tidak apa-apa ya Pak Ustaz. Kita kaitkan dengan tema kita. Ya. Masumiyal insan, manusia tidak dinamakan insan illa linisyani, kecuali karena dia punya sifat lupa. Manusia disebut insan karena lupa. Orang yang lupa diingatkan dengan khutbah Jumat. Ini acara siraman kolbu untuk mengingatkan supaya tanamannya jangan sampai mati, disiram. Kan sudah cukup khutbah Jumat Pak Ustaz. Khutbah Jumat kadang dia tidak perhatian, khotib berapi-api di atas mimbar. Ittaqullah, dia di bawah. Tapi hari ini semuanya bangun. Kenapa? Cahayanya masuk TV. Dia kalau ada yang ngantuk, kawannya ngasih tahu, jangan ngantuk, kita masuk TV. Ini adalah syiar menunjukkan bagi yang tidak dapat hadir, dia lihat dari televisi. Ini maknanya syiar ajaran Islam. Bangun, ingat ajaran Islam. Temanya bersih diri, bersih hati, bersih lingkungan. Jadi begitu, ya anak ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi untuk Bapak kita ini dari tadi kita berkesempatan. Ya, mana mic kita dikasih ini Bapak kita ini. Mic-nya sudah kabur. Ya. Sebentar Pak. Ya. Baik. Silakan Bapak sebut namanya, mungkin singkat saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Isni. Yang saya tanyakan, apa ganjaran yang Allah berikan ketika hati kita bersih, ketika badan kita bersih, ketika lingkungan kita bersih? Langsung aja Pak Ustaz, mungkin selalu. Apa balasan yang diberikan Allah kalau orang sanggup membersihkan badan, membersihkan hati, membersihkan lingkungan? Maka setengah iman sudah dia miliki. Mana dalilnya? At-tahuru syatrul iman, suci setengah dari iman. Kalau kita mati menghadap Allah, yang kita bawa apa? Ada orang mati bawa mobil? Tidak ada. Yang kita bawa adalah iman. Apa bukti iman? Bersih. Lalu sisanya apa? Takut kepada Allah. Orang yang sudah takut kepada Allah tapi kotor belum sempurna. Kesempurnaan iman ada pada bersih. Balasan selanjutnya adalah orang yang sanggup membersihkan diri, itu orang yang sabar. Sabar motong kuku, sabar mandi, sabar bukan hanya sabar ketika ditimpa musibah, sabar menjalankan perintah Allah, sabar membersihkan diri, sabar melawan godaan nafsu. Itulah amal yang paling berat. Orang yang sabar, apa balasannya? Innama yuwaffas sabirun. Orang yang sabar dalam beramal, balasannya ajrahum bighairi hisab, tidak terhitung. Bighairi hisab itu apa artinya Pak Ustaz? Unlimited. Balasan yang tak terhitung. Yang bangun masjid, balasannya masjid. Yang bersedekah, balasannya seperti satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang 100 biji. Tapi orang yang sabar menjalankan perintah Allah, balasannya bighairi hisab. Mudah-mudahan kita mendapatkan balasan itu insyaallah. Amin. Ya Allah, luar biasa sekali.